Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di rumah. Apa kabarnya? Hari ini kita tiba di tahun yang baru, tanggal 1 Januari 2022. Kita sudah melalui tahun 2021 dan hari ini mari kita naikkan ucapan syukur kita, naikkan penyembahan kita kepada Tuhan yang sudah memimpin sepanjang 2021 dan kita percaya Dia beserta dengan kita di tahun 2022. Oh, haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu dari setiap rumah yang ada, dari setiap keluarga yang ada. Dia baik, Dia baik. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Ya rabas, ya rabas, ya rabas, ya rabas, ya rabas. Kita awali tahun ini dengan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Ya rabas, ya rabas, ya rabas, ya rabas, ya rabas. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, kami mau mengucap syukur untuk hari dan tahun yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya la 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 la. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Angkat tanganmu dan katakan anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
hari ini Tuhan ada, sebab tahun ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagiku. Ya Rabasi kiara labasanda ya rabasi diara lawasanda ya rawasi diara lawaso. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh ya la 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 la. Persembahkan pujian dan penyembahan-Mu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Nya. Ya Rabas, ya Rabas, ya Rabas, ya Rabas, ya Rabas, ya Rabas, ya Rabas. Haleluya, 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 haleluya. Oh, glory. Ya Rasi, ya Rasi. Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel. Oh, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel, Immanuel, Immanuel. Dia akan beserta dengan kita di tahun 2022. Walau kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, tapi Dia tetap akan selalu beserta dengan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Namanya disebut Immanuel, oh, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita,
Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, tidak ada hal yang lebih baik daripada kami mempersembahkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Dan kami ingin terus Tuhan, terus dan terus tinggal di dalam Engkau. Kami semua mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap untuk terus menyembah-Mu. Haleluya. Semua yang di rumah sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita? Yes. Dia ada di sini, dia ada di tempat-tempat kita dimanapun kita berada. Karena dia Allah yang bisa menembus waktu, bisa menembus ruangan. Dan kita tidak perlu khawatir karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita terus katakan Tuhan, Engkau yang terbesar dan termulia. Engkau yang terbesar dan termulia bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Benar Tuhan, Engkau yang terbesar. Kau terbesar. Engkau terbesar Tuhan. Kami semua mau memuji-Mu. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu.
kasih. Kini waktunya Tuhan. Kami tahu Tuhan ada di tengah kami. Dan kami mau mendengar Tuhan. Kami ingin mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Untuk langkah-langkah kami ke depan Tuhan. Kami percaya Allah, Engkau tidak pernah melepaskan kami. Sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang akan memberitahu kami anak-anak-Mu apa yang harus kami lakukan. Tuhan akan memimpin setiap langkah kami. Dan sungguh Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Sebab Kau Bapakku yang baik. Sebab Kau Bapakku yang setia. Takkan pernah tinggalkan diriku. Sebab Kau Bapakku yang baik. Katakan sebab Engkau Bapakku yang baik. Sebab Kau Bapakku yang baik. Sebab Kau Bapakku yang setia. Takkan pernah tinggalkan diriku. Sebab Kau Bapakku yang baik. Ku ingin dekat di sisi-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku ingin lega di hati-Mu, menikmati hadir-Mu, menikmati Yesus hadir-Mu, menikmati kasih-Mu. Ku ingin menyembah-Mu. Katakan lagi, ku ingin dekat Tuhan. Ku ingin dekat Tuhan. Aku ingin ada di sisi-Mu ya Aba, ya Aba, ya Aba. Ku ingin lega di hati-Mu, menikmati hadir-Mu, menikmati kasih-Mu. Ku ingin tetap menyembah-Mu. Ku ingin tetap menyembah-Mu. Ku ingin tetap menyembah-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai buat Dia Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Yesus Tuhan. Bapa,
Di hari yang pertama di tahun 2022 ini, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau. Kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu penyertaan-Mu Tuhan. Tahun ini kami hanya minta penyertaan-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap kami, keluarga lepas keluarga. Dalam setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena kami tahu hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari sanalah pertolonganku ya Tuhan. Engkaulah gunung batuku, Engkaulah perisaiku. Engkaulah menara kekuatanku ya Tuhan. Dan kami bersyukur kami bisa berkumpul bersama-sama keluarga lepas keluarga di rumah kami masing-masing. Memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Hari ini berfirmanlah buat kami Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu untuk kami memasuki tahun 2022 ini. Oleh karena itu apa yang Kau taruh dalam hati hamba Tuhan. Untuk jemaat-Mu Gereja Bethel Prima Harapan Regency. Biarlah hamba sampaikan dengan cara yang mudah untuk dicerna ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini semuanya. Dengan kuasa-Mu dan semua umat-Mu jemaat-Mu yang di rumah-rumah juga. Engkau urapi semua Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. Terima kasih buat pemain musik. Kalian luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang di rumah, shalom. Ya tanpa terasa, saudara kita sudah mengakhiri tahun 2021. Dan hari ini kita masuk di tahun 2022, saudara. Ya, kemarin malam kita sudah sama-sama menyembah, meninggikan Tuhan. Kita berdoa, saudara bersama-sama. Ya beberapa keluarga udah menyampaikan kesaksian di tahun 2021. Bagaimana Tuhan tolong mereka. Bagaimana Tuhan pulihkan mereka. Ya walaupun mungkin ada di antara mereka yang mengalami masa-masa yang berat. Tapi kalau seandainya sampai hari itu saudara. Di hari yang terakhir tahun 2021 tanggal 31 kemarin. Mereka masih bisa memuji menyembah Tuhan. Saya percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan dan kekuatan Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada satu tema yang ingin saya bagikan di tahun ini saudara. Ya, memang gereja pusat kita Gatot Subroto ada satu tema besar saudara, yaitu tahun paradigma baru saudara. Ya, kita akan belajar nanti bersama-sama tentang new paradigma saudara. Bagaimana kita punya paradigma yang baru di dalam kita mengiring Tuhan. Tapi untuk Gereja Bethel Prima Harapan Regency saudara, Tuhan kasih sesuatu untuk gereja kita, yaitu menjadi maksimal begitu saudara. Tahun ini saudara akan menjadi tahun yang menuntun kita saudara. Untuk kita menjadi maksimal saudara. Begini, ada saatnya saudara harus membuka sungguh-sungguh hati saudara. Karena di dalam hidup ini saudara, dalam berjemaat, ya di dalam ladang yang sama, di ladang yang sama, firman yang sama ditaburkan saudara. Ya di antara mereka ada yang bertumbuh lebat, berbuah lebat begitu saudara. Tetapi ada juga yang tidak berbuah saudara. Ya oleh karena itu saudara, ada orang-orang yang ketika menerima firman Tuhan, dia dilawat oleh Tuhan, dia responi dan dia berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada juga jemaat saudara yang ketika mendengar firman Tuhan, dia tidak mendapatkan apa-apa, dia hanya dilewat saja saudara. Saya berdoa, ya setiap jemaat Gereja Bethel Prima Harapan Regency, kita membuka hati kita supaya kita menjadi umat Tuhan yang dilawat oleh Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah, begini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, untuk mengawali tahun ini saudara, saya ingin membacakan satu firman Tuhan saudara yang diambil dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat 3 saudara. Ayat yang tidak asing lagi buat setiap kita, dan saya percaya saudara, ya ayat ini adalah ayat yang sering kita baca. Tetapi izinkan saya
untuk membagikan ayat ini saudara menjadi ayat renungan di tanggal 1 di tahun yang baru ini saudara. Ya dikatakan begini saudara. Ayat yang pertama dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja dikatakan kepada cahaya yang terbit bagimu. Begini saudara, ya tahun ini saudara adalah tahun di mana engkau dan saya, semua kita menjadi maksimal saudara. Ya, saudara ayat ini saudara diawali dengan kata-kata bangkitlah menjadi teranglah saudara. Kalau kita baca latar belakang dari ayat ini saudara, sesungguhnya di dalam ayat ini saudara kita mengenal bahwa kalau saudara baca di ayat yang Yesaya 59 saudara, dikatakan di ayat yang ke 8 saudara berkata begini saudara, keadaan bangsa Israel pada saat itu. Mereka tidak mengenal jalan damai dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan yang bengkok dan setiap orang yang berjalan di situ tidak mengenal damai. Sebab itu keadilan jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka. Kami menanti-nantikan cahaya tetapi kami berjalan dalam kegelapan. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Saudara, kalau kita lihat latar belakang ayat ini saudara, kalau kita baca di dalam Yesaya 60 ketika Tuhan berbicara bangkitlah menjadi terang. Bangsa Israel pada saat itu saudara ada di dalam kegelapan saudara. Alkitab katakan dengan sangat jelas saudara, mereka menanti-nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka yang mereka dapatkan. Kalau kita mundur lagi kita tahu saudara bahwa sesungguhnya bangsa Israel pada saat itu jatuh dalam dosa. Mereka meninggalkan Tuhan. Karena itu di Yesaya 59 tadi sesungguhnya dikatakan ayat yang pertama ya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kesalahanmu yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi latar belakang dari ayat Yesaya 60 ini saudara, kondisinya bangsa Israel saudara ada dalam titik yang jauh dari Tuhan. Ya, oleh karena itu mereka sedang menanti-nantikan terang saudara. Mereka sedang menanti-nantikan cahaya itu saudara. Karena itu akhirnya di dalam Yesaya yang ke-60 saudara, Tuhan berkata kepada mereka, bangkitlah menjadi teranglah dikatakan. Sebab terangmu datang dan kemuliaan terbit atasmu. Hari ini ya, adalah awal permulaan tahun di tahun ini saudara, di tanggal 1. Mungkin di tahun 2021 keadaan kita ada di dalam kegelapan. Kita berjalan-jalan merabah-rabah saudara. Tidak ada jalan yang kita tempuh saudara. Tidak terlihat semuanya. Ya. Saya mau pesan hari ini saudara. Tahun ini engkau harus bangkit. Sama-sama katakan bangkit. Saudara. Kita harus bangkit dari apa? Dari keterpurukan yang terbuat oleh karena tingkah laku kita. Seperti bangsa Israel saudara. Ya. Saya percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik buat hidup kita. Kalau Tuhan izinkan tahun lalu saudara, semuanya perjalanan kita gelap. Semua perjalanan kita semuanya gelap saudara. Ya saya tidak katakan saudara jatuh dalam dosa, tidak saudara. Ya, namun saya percaya bahwa saudara, ya di tahun 2022 ini Tuhan ingin setiap kita bangkit menjadi terang. Artinya apa? Kita menikmati kemaksimalan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita baca ini saudara, maka saya ingin sampaikan begini.
Bagaimana kondisi kita hari ini, saudara? Kalau tandai hari ini kita ada dalam titik yang terendah kita, Tuhan ingin kita untuk kita bangkit dan menjadi maksimal. Sama-sama katakan amin. Nah, untuk menjadi maksimal, saudara, kita harus mengerti tentang siapa dirimu di hadapan Tuhan, saudara. Ya, siapa diri kita di hadapan Tuhan. Banyak kita tidak mencapai titik tertinggi dalam kehidupan kita, saudara. Karena kita tidak mengerti kehidupan kita. Banyak di antara kita akhirnya menyia-nyiakan hidup ini, saudara. Tidak mempergunakan sebaik-baiknya. Bahkan banyak mungkin di antara kita karena kita tidak tahu siapa kita, saudara. Kita berkompromi, saudara, dengan dunia ini. Kita melakukan perbuatan-perbuatan apa yang dunia lakukan, saudara. Namun kalau kita langkah pertama ini mengerti siapa diri kita, saudara. Saya percaya kita akan menghargai diri kita sendiri. Katakan haleluya. Engkau, kita semua, keluarga kita akan menghargai diri kita sendiri. Sehingga ketika engkau mengerti siapa dirimu dan engkau bisa menghargai hidupmu, saudara. Engkau tidak kompromi seperti bangsa Israel berkompromi di dalam kehidupannya di dunia itu. Saya mau kasih tahu, kita pasti tahun ini akan menjadi maksimal. Nah, Daud, saudara, itu mengerti sekali siapa dirinya. Oleh karena itu kalau kita baca di dalam Mazmur 139. Yuk kita baca sama-sama, saudara. Mazmur 139 dikatakan begini, saudara. Mazmur 139 ayat yang ke-13 dan ayat 14 dia katakan begini. Daud mengerti sekali tentang siapa dirinya. Sehingga Daud menjadi maksimal di dalam kehidupannya. Orang tuanya Esai, kakak-kakaknya boleh tidak menghargai Daud. Ya, boleh mengkucilkan Daud. Boleh membuat seolah-olah Daud tidak menjadi maksimal dalam kehidupannya. Tapi Daud, saudara, mengerti siapa dirinya. Sehingga dalam kehidupannya, saudara, saya melihat Daud akhir dari kehidupannya, dia maksimal. Ya, dia menjadi raja bangsa Israel, saudara. Memimpin satu bangsa yang besar, ya, yang luar biasa. Saya percaya setiap kita akan bangkit menjadi terang dan menjadi maksimal di tahun 2022. Kita baca ayat 13, saudara. Dengan suara yang mantap sampai 14. 1, 2, 3. Sebab akulah yang membentuk buah pinggangku, katanya. Saya ulangi, saudara. Ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya, saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, ini penting buat setiap kita. Raja Daud, saudara, mengerti siapa diri dia di hadapan Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-14 dia berkata bahwa jiwaku benar-benar menyadarinya, saudara. Dia tahu persis, saudara, siapa dia. Dan ketika dia berkata bahwa Tuhanlah yang membentuk buah pinggang dia, menenun dia dalam kandungan ibunya, dan dia bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayo harus menyadari langkah awal untuk kita menjadi maksimal, saudara. Bahwa sesungguhnya saudara ini bukan orang sembarangan. Saudara adalah orang-orang yang hebat. Katakan haleluya. Saudara, engkau harus mengerti ini, saudara. Daud mengerti bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Ketika Tuhan bentuk dia dari buah kandungan itu, dia tahu siapa diri dia, saudara. Dia mengerti sekali bahwa Tuhan yang membentuk dia. Tuhan yang menjadikan dia. Dan dia sungguh-sungguh menyadarinya bahwa dia adalah ciptaan yang dikhususkan, yang dibuat oleh Tuhan. Secara khusus, saudara. Dan saya katakan, saudara, bukan hanya Daud.
kita semuanya pun adalah orang-orang yang dibuat segambar serupa dengan Dia. Oleh karena itu, saudara, ketika engkau menyadari siapa dirimu, saudara, maka engkau harusnya, saudara, mengerti kalau Tuhan sudah ciptakan kita sesuai dengan kehendak dan rencananya Dia. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan bahwa kita bukan orang sembarangan. Kita adalah orang-orang yang hebat. Saudara, mungkin kita berkata gini, Pak Pendeta, Pak Agus, Pak Gembala, ya, saya kok diciptakan seperti Tuhan, kok saya kayaknya enggak seperti Tuhan ya. Ya, saya kok kulit saya warnanya hitam, rambut saya keriting dan lain-lain begitu, saudara. Ya, nah saya mau kasih tahu saudara, ya, apapun bentukmu, apapun rupamu, apapun warna kulitmu, apapun bentuk wajahmu, kulitmu, saudara. Engkau adalah ciptaan Tuhan yang spesial dan unik, dan tidak ada manusia lain yang sama dengan dirimu. Karena itu, saudara, ketika engkau menyadari bahwa engkau adalah ciptaannya Tuhan, maka seharusnya, saudara, engkau berjalan tegak dan berjalan maju sesuai dengan rencananya Tuhan. Saudara tahu bahwa kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 27, saudara, ya, dikatakan begini, Kejadian 1 ayat 27 berkata begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka, saudara. Jadi begini, saudara. Hal yang pertama yang harus kita mengerti untuk kita menjadi maksimal, saudara, adalah kita harus mengerti bahwa engkau adalah manusia-manusia hebat. Saudara. Engkau bukan orang sembarangan. Atau engkau bukan orang-orang yang inside dan yang kejadiannya itu karena kejadian yang tidak dikehendaki begitu. Ya, saudara dengar baik-baik. Semua kita ada di dunia ini, semuanya karena Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Melalui kejadian apapun kita lahir di muka bumi ini, saudara. Saya mau kasih tahu, engkau tetap orang yang hebat, saudara. Dan jangan pernah terintimidasi oleh perkataan manusia. Jangan terintimidasi dengan perkataan orang tua kita. Jangan terintimidasi dengan perkataan teman kita. Jangan terintimidasi dengan perkataan orang-orang di sekitar kita yang berkata, engkau tidak akan pernah maju, engkau tidak akan pernah bisa, engkau tidak akan pernah kaya, engkau tidak akan pernah berhasil. Stop, saudara. Yang membuat kita maju atau berhasil bukan perkataan mereka, saudara. Tetapi perkataan ilahi yang keluar dari kebenaran firman Tuhan, itulah yang membentuk kita ke depan, saudara. Kalau engkau ingin maksimal, saudara, engkau harus menyadari siapa dirimu di hadapan Tuhan. Dan saya mau katakan hari ini, engkau adalah orang yang hebat. Engkau diciptakan bukan sembarangan. Engkau diciptakan oleh maksud-maksud tertentu. Engkau diciptakan, bahkan Alkitab katakan, serupa dengan gambarnya Allah, saudara. Karena itu, ini penting buat setiap kita untuk kita mengerti. Jangan kau dengar apa kata orang. Dengar apa kata Tuhan. Dan Alkitab katakan dalam Amsal yang ke-16 ayat yang ke-4. Berkata begini, saudara. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, saudara. Dikatakan bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Wih, sampai orang fasik aja ada di dunia ini, saudara, ada tujuannya. Apalagi saudara ada dalam dunia ini. Ingat, saudara. Yohanes 15 ayat 16 berkata dengan sangat jelas. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi menghasilkan buah. Dan buahmu tetap. Jelas sekali Alkitab katakan di ayat-ayat awalnya. Berkata bukan kita yang mau jadi anak Tuhan. Tetapi Tuhan yang menghendaki kita untuk menjadi anak-anaknya Dia. Bukan kita yang memilih untuk kita jadi anak Tuhan. Tuhan yang memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, saudara. Kalau Tuhan yang memilih saudara. Kalau Tuhan yang sudah memilih kita. Saya mau kasih tahu saudara. Karena kita adalah orang-orang yang hebat, saudara. Yang di rumah katakan amin.
Katakan haleluya, saudara. Ayo kita sama-sama, saudara. Tahun ini akan menjadi tahun yang khusus buat kita. Karena kita harus mendasari diri kita tahun ke depan. Kita harus menjadi maksimal. Maksimal dalam usaha kita. Maksimal dalam pelayanan kita. Maksimal dalam rumah tangga kita. Maksimal dalam segala aspek kita. Didasari tentang awal ini saudara. Engkau harus tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Kali lagi, engkau orang yang hebat. Lihat kiri kanan dulu di rumah. Yuk lihat, katakan sama anak-anakmu. Katakan, engkau anakku yang hebat. Ya, sama istri sama suami katakan, engkau suamiku yang hebat. Engkau istriku yang hebat. Engkau mertuaku yang hebat. Engkau mantuku yang hebat, saudara. Ya, kita semua orang hebat. Ya, tetapi sesama orang hebat jangan sombong. Ya, sesama biskota nggak boleh saling mendahului. Kalau saudara tahu saudara hebat, ya hiduplah seperti Kristus saudara. Orang hebat tetapi dia tetap sederhana, namun dia tetap maksimal di dalam kehidupannya. Saya teringat saudara tentang Daud. Saya akan terus bahas saudara di hari pertama tentang kemaksimalan ini saudara. Saudara tahu bahwa Daud saudara ketika dilahirkan, orang tuanya Isai saudara tidak menganggap dia hebat, saudara. Buktinya adalah, saudara, kakak-kakaknya disekolahkan menjadi tentara semua. Ya. Semua kakak-kakaknya, saudara. Tapi Daud, saudara, tidak diberikan kesempatan. Dia hanya dipercayakan kambing domba 2-3 ekor untuk dia gembalakan. Kenapa, saudara? Karena dia tidak pernah ditempatkan di posisi untuk menjadi maksimal. Tetapi lihat, ya, Daud di awal-awal tadi saya katakan dia mengerti siapa diri dia, saudara. Bahkan dia berkata bahwa engkau menenun aku, pinggangku, engkau tenun aku tahu dan aku sangat. Ini dahsyat loh saudara. Ya. Nah lanjut saudara. Ketika dia ada di masa-masa itu saudara, dia tetap tidak maksimal saudara. Ya, nanti lain waktu akan kita bahas. Ya, ketika dia dikembalakan kambing domba, TAAT, taat saudara. Ini kunci yang pertama untuk engkau melihat langkah ke depan menjadi luar biasa dalam hidup. Dia mengembalakan kambing domba yang dipercayakan. Dia komitmen dengan apa yang dipercayakan saudara. Yang dahsyat yang dia lakukan saudara. Dia ambil kecapi, dia selalu memuji menyembah Tuhan. Artinya dia tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Ya, taat yang pertama, tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, itu yang kedua. Ya, yang perlu saudara ingat. Nanti akan kita bahas ini. Lalu saudara bertanggung jawab. Ketika ada hal-hal yang menyerang dombanya. Dia bertanggung jawab ya. Ada beruang, ada singa. Dia lawan saudara. Hanya untuk sebuah tanggung jawab. Ya lihat, orang maksimal bertanggung jawab. Nanti akan kita bahas di lain-lain waktu. Sampai titik terakhir saudara. Ya, ketika bangsa Filistin itu menantang bangsa Israel untuk bertempur 1 lawan 1. Disinilah akhirnya Daud diangkat kemaksimalannya dan menjadi akhirnya maksimal. Ada kairos, ada waktunya Tuhan. Kalau kita baca dalam Samuel 1 Samuel 17 ayat 43 saudara. Ketika pada saat itu bangsa Israel ditantang oleh Filistin saudara. Duel 1 lawan 1 saudara. Semua kerajaan Israel termasuk Raja Saul ketakutan luar biasa. Tetapi Daud saudara. Dia maju saudara. Dan menyadari tentang siapa diri dia saudara. Dan di ayat yang ke-30 ke-43 saudara, saya bacakan buat saudara. Ketika dia berhadapan dengan Goliat pada saat itu. Dikatakan orang Filistin itu berkata dikatakan kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuk Daud dikatakan. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud dikatakan, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ayat ini penting saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu,
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wah, ini luar biasa. Ya. Orang yang akan terlihat kemaksimalnya, saudara. Yang tadi saya katakan, saudara, dia taat, saudara. Ya, bersekutu dengan Tuhan dengan naikkan puji-pujian. Lalu dia bertanggung jawab, saudara. Karena apa? 3 hal yang dilakukan itu, saudara. Maka rohani Daud ya itu terpacu, ya tertancap, saudara, semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam dan semakin tajam. Sampai pada kairosnya di mana dia akan menjadi maksimal, saudara, di dalam kehidupannya. Tuhan berikan kesempatan kepada dia untuk melawan satu tantangan yang terjadi dengan bangsa Israel, yaitu satu tentara yang bernama Goliat, saudara. Dan ketika mereka mulai berdialog dalam peperangan itu, ada satu statement yang dia keluarkan, saudara. Dikatakan dengan sangat jelas, dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Oh, ini dahsyat. Bapak Ibu, kalau engkau ingin maksimal. Yang kedua, tadi engkau mengerti siapa dirimu, saudara. Ya, di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan pernah berjalan sendiri. Sertakan Tuhan selalu dalam kehidupanmu. Daud, saudara, ya ketika dia ada di padang, ketika dia mengembalakan domba, dia tahu, saudara, selalu ada Tuhan bersama dengan dia. Dan ketika dia berhadapan dengan Goliat, ya statementnya itu jelas sekali bahwa aku datang dengan nama Tuhan, saudara. Artinya, saudara, ya biarlah setiap kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kalau engkau ingin maksimal, yang kedua, engkau harus sertakan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Pekerjaanmu kah? Pelayananmu kah? Ya, segala aspek hidupmu, sertakan Tuhan. Saya percaya tuh, kalau Tuhan menyertai kehidupanmu, kalau Tuhan menuntun setiap langkah-langkahmu, kalau Tuhan ada dalam rumah tanggamu, kalau Tuhan ada dalam pekerjaanmu, kalau Tuhan ada di dalam bisnismu, saya percaya Tuhan pasti akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita akan dibawa ke dalam titik kemaksimalan Tuhan. Saudara, jangan menganggap bahwa saya sudah pengalaman, Pak, saya bisa. Stop. Tahun ini, saudara, kita masih nggak ngerti, saudara, ke depan akan terjadi apa. Kita berharap ya virus yang baru, ya Omicron ini ya, tidak meledak. Walau kita dengar ada beberapa sudah kena. Saudara. Kita nggak tahu tahun 2022 ini, saudara. Tapi jika Tuhan beserta denganmu, kita Tuhan menyertai kita. Saya percaya, saudara, Tuhan akan tuntun setiap langkah-langkah kita sehingga kita bisa maksimal di tahun ini. Saya berdoa biarlah renungan singkat ini menjadi dorongan buat kita. Kita akan sehidangan semeja dengan Tuhan. Ya, saudara yang di rumah, siapkan roti saudara, ya, siapkan anggur saudara, untuk kita akan sehidangan semeja dengan Tuhan. Kita berdoa dengan sehidangan semeja dengan Tuhan. Maka kita berharap ya tahun ini, saudara, menjadi nyata penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saya undang ya singer, ya WL untuk maju ke depan, akan bantu saya untuk kita masuk dalam sehidangan semeja dengan Tuhan. Bisa saya minta itu? Mari jemaat yang di rumah, kita bangkit berdiri sama-sama. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Amin. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam
lautan. Berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Terima kasih kami menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Mata-Mu. Biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji Sekali dan lagi katakan, siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji Mata-Mu. dengan apakah Ku balas Tuhan selain puji dan sembah selain puji dan sembah Kau. Kau, Selain puji dan sembah selain puji dan Kau. Selain puji dan sembah Kau, sembah Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan tidak gampang untuk menjadi maksimal. Namun hari ini kami belajar dari Daud. Yang pertama Tuhan menyadari siapa diri kita, diri kami di hadapan Engkau. Kami tahu bahwa kami bukan orang sembarangan. Kami adalah manusia-manusia Allah yang diciptakan segambar dengan Engkau. Yang kedua Tuhan, dalam poin yang kedua kami mau belajar Tuhan untuk menyertakan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kami. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak mampu. Kami ada hari ini pun karena Engkau ya Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan firman yang singkat, yang sederhana ini menjadi rema buat kami. Dan sebentar kami akan sehidangan semeja dengan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Supaya apa yang kami lakukan hari ini menjadi berkat buat kami. Dalam perjamuan kudus di hari yang pertama di tanggal 1 tahun 2022 ini. Kami mau biarlah kuasa-Mu nyata buat kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Untuk menuntun setiap langkah hidup kami. Jemaat, mari kita angkat tangan kita dengan roti tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Bukankah roti yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah berbicara tentang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Jika kita percaya, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan terima kasih. Kelemahan tubuh kami menjadi kuat karena Engkau ya Tuhan. Yes. Yang sakit Tuhan pulihkan kekuatan yang baru dari Tuhan sempurna buat kami. Mari kita kacauan kita tinggi dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah berbicara tentang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amen. Mari kita percaya yang minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari di rumah-rumah angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih. Katakan sekali lagi. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita berikan sorak-sorai buat Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Yesus Tuhan. Glory, 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 glory. Bapa, terima kasih. Kami sudah melakukan perjamuan kudus ya Tuhan di hari yang pertama tahun ini. Biarlah kiranya Engkau Tuhan terus menyertai umat-Mu, jemaat-Mu. Kami buruh Engkau, kami butuh Engkau ya Tuhan. Mari yang di rumah-rumah angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku berdoa hari ini dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Tahun ini Tuhan akan menjadi tahun yang maksimal buat kami. Tahun ini ya Tuhan kami menyadari siapa kami Tuhan. Tahun ini Tuhan kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Aku memberkati umat-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa dan pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin saudara. Saudara kita sudah selesai ibadah kita di hari yang pertama di tahun 2022 ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Ya. Mari angkat tangan kita. Karena itu biarlah kiranya berkat yang baru di tahun yang baru turun atas ribaanmu. Dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Engkau akan menjadi maksimal. Apa yang kau akan bekerjakan berhasil. Kasih karunia Tuhan akan menyertai engkau. Mulai hari ini tanggal 1 ini sampai selama-lamanya. Terima dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Selamat tahun baru. Tahun baru Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.